Kalau yang menjadikan senang susah itu Allah. Komitmen enggak? Nah, makanya rata-rata orang itu Islam tapi tidak memegang komitmen. Komitmen itu janji atas diri kita sendiri bahwasanya demi Allah saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, menuhankan Allah itu yang bagaimana? Menuhankan Allah kan bersaksi atas segala sesuatu hal kekuasaan adalah kekuasaan Allah. Bersaksi bahwasanya seluruh makhluk sealam semesta yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Yang kuasa menjadikan atau tidak menjadikan adalah Allah. Fi'lu kulli mungkinin autar. Komitmen yang seperti ini yang sulit. Jadi ketika orang itu sudah masuk dalam keadaan Islam, sudah masuk Islam kok komitmennya kuat untuk menjaga keyakinannya kepada Allah, sebenarnya dia tidak ada rasa khawatir sekali atas dunia ini. Gak ada. Lapo kok wong bodoh di dunia iki bodoh umak ruwet bingung ngene karo ngono karena komitmennya dia tidak pegang, komitmennya dilepas. Bentuk melepaskan janji atau sumpah baiat yang dia sampaikan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itulah cara Allah ketika memberikan suatu peringatan atas orang-orang yang tidak memegang atas sumpah dan janjinya dan komitmennya ketika dia sudah bersaksi atas Allah. Akhirnya diberikan suatu rupak apa nih? Rupak hati. Makanya ciri-ciri waliullah adalah dia merasa aman dalam keadaan apapun karena dia merasa dekat dengan Allah. Karena dia sudah bersaksi atas Allah. Jadi itu ciri khas. Ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dijauhkan daripada sesuatu hal yang dalam rangka ketakutan atas sesuatu hal. Ilallahi, angin takut dengan Allah. Kayak gitu dong. Jadi kita itu ingin jadi waliullah itu nggak usah repot-repot, bisa mabur, bisa terbang, bisa melewati air di atas sungai, kayak gitu. Di lautan tidak tenggelam, bisa membelah lautan atau yang lainnya. Kalau kita memang benar-benar ingin menjadi kekasih Allah, komitmennya ini saja dipegang dan meminta pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah, supaya Allah memberikan suatu kesempatan atas diri kita diutuhkan daripada tidak melanggar daripada komitmen atau sumpah dan janji yang kita pegang. Gitu aja, enak. Disuruh usah topo ning guwa, gak usah. Semuanya cuma malu, laku atau pegawaian atau pekerjaan yang menghiasi daripada kehidupan kita di alam semesta. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila khabratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelum kita membahas tentang puasa Ramadan, karena insya Allah berapa hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan ya. Sebelum kita membahas puasa Ramadan, kita akan membahas tentang syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi bahasa asyhadu itu kan bahasa menyaksikan dan bahasa bersaksi. Ini termasuk bagian daripada komitmennya orang Islam ketika dia sudah masuk Islam atau menginginkan masuk Islam atau dia bertujuan untuk
memeluk agama Islam, dia harus memegang komitmennya, yaitu menjadi seorang muslim. Jadi asyhadu itu nekseni sopo la ilaha ora ana jenisnya pangeran kang wajib dan sembah hak iku maujud illallah angin Allah. Jadi komitmennya selalu berkeyakinan bahwasanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu komitmen. Jadi makna menuhankan Allah, makna mengerankan Allah, itu komitmennya adalah yang pertama bersaksi bahwasanya berkeyakinan yang menguasai jagat raya ini adalah cuma Allah, bukan yang lainnya. Ini komitmen ketuhanan. Dan kita bersaksi bahwasanya jagat raya ini seluruhnya yang menciptakan adalah Allah. Itu komitmennya. Dan selanjutnya segala sesuatu hal yang terjadi adalah karena diizinkan atau cara wujudnya dikersakni Gusti Allah. Itu komitmennya. Itu yang harus kita pegang, yang harus kita yakin. Jadi ketika kita ingin Islam kita ini memang benar-benar berkomitmen, Islam yang benar-benar diterima oleh Allah adalah kita harus setia atas komitmen tentang bagaimana kita menjadi seorang Islam atau Muslim. Itu baru yang namanya orang yang selalu dijaga oleh Allah dalam segi keislaman atau kemusliman. Jadi makanya dalam segi-segi seperti ini, itu rata-rata ketika dia sudah masuk Islam, komitmennya itu buyar. Dia sudah merasa Islam, tapi komitmennya tidak dipegang lagi. Tanpa sadar, rasanya rumongsone mlebu Islam, tapi karena komitmen yang tidak dipegang, akhirnya dia tidak Islam, tapi tanpa dirasakan. Contohnya komitmen daripada orang yang Islam adalah berkeyakinan bahwasanya yang menguasai alam semesta ini adalah Allah. Masih merasa dan merasakan dan bersaksi dan menyaksikan dan percaya dan mempercayai bahwasanya masih ada yang menguasai alam semesta selain Allah. Contohnya iki ning desa kono iki gak aman iki. Kono iki sing nguasai Pak Paijo. Rasa itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada rasa muncul bahwasanya aman atau tidak amannya di suatu tempat itu ning tangane Pak Paijo. Ini komitmennya ini sudah rusak karena suatu kemakhlukan. Ini sebenarnya nggak boleh. Tapi ketika orang itu tidak mengetahui tentang tauhid secara detail, akhirnya biasa-biasa saja. Dia masih merasa Islam, tapi rasa kekuasaan yang kudunya, yang seharusnya disampaikan kepada Allah, tapi kenyataannya disampaikan kepada makhluk Allah. Ini namanya ketika dia masuk Islam dalam keadaan komitmen yang ketidaktahuannya. Jadi makanya kan orang Muslim itu kan semuanya kan torekoh. Torekoh itu kan syaratnya kan dibaiat. Dibaiat itu kan disumpah. Disumpah itu kan tidak jauh berbeda dengan kita berjanji kan. Berjanji yang lillah itu masuk kategori sumpah. Makanya komitmen kita sebagai orang Islam, umat Muslim, itu harus bersumpah, berjanji atas diri kita komitmen. Selama kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan Muslim, dan saya merasa Muslim, seluruh komitmen ketuhanan akan saya pegang. Tapi kenyataannya kan enggak. Saya percaya gak percaya. Ini suatu contoh yang mudah saja. Apakah sampean akan berkomitmen ketika sampean menghadapi nasi dalam keadaan perut sampean niku lapar? Komitmen apa gak sampean? Nalikone sampean puasa, terus sampean niki mau ngedep sego, terus ndek kono sampean dalam keadaan ngelak, terus ning ngarepe sampean ono banyu es. Coba hati, rasa, dan pikiran sampean komitmen gak ning Islame sampean? Sampean ingkar janji po kak? Saka muslim sampean sing awal asyhadu alla ilaha illallah nekseni Allah. Sing ketok banyu
es apa sego. Nalikane sampean dalam keadaan ngelak, luwe, lapar, atau ya dalam keadaan membutuhkan sesuatu hal, sampean komitmen gak atas asyhadu alla ilaha illallah? Walaupun Allah itu somad, walaupun Allah Ta'ala itu la haula wala quwata illa billah, komitmen gak? Coba rasa, akal, dan pikirannya sampean wis gak usah rasa yang paling dalam, akal pikirannya sampean nih, komitmen gak? Kalau yang menghilangkan ngelak itu Allah, komitmen gak? Kalau yang menghilangkan rasa lapar itu Allah, komitmen gak? Coba, ini cuma sedikit gambaran daripada orang yang bertauhid, komitmen gak? Ketika sampean gak pegang uang, gak nyekel duit, artinya sampean ki was-was, susah, apa seneng, komitmen gak? Kalau yang menjadikan senang, susah, itu Allah, komitmen gak? Nah, makanya rata-rata orang itu Islam tapi tidak memegang komitmen. Komitmen itu janji atas diri kita sendiri bahwasanya demi Allah saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, menuhankan Allah itu yang bagaimana? Menuhankan Allah kan bersaksi atas segala sesuatu hal kekuasaan adalah kekuasaan Allah. Bersaksi bahwasanya seluruh makhluk sealam semesta yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Yang kuasa menjadikan atau tidak menjadikan adalah Allah. Fi'lu kulli mungkinin autar. Komitmen yang seperti ini yang sulit. Jadi ketika orang itu sudah masuk dalam keadaan Islam, sudah masuk Islam, kok komitmennya kuat untuk menjaga keyakinannya kepada Allah, sebenarnya dia tidak ada rasa khawatir sekali atas dunia ini. Gak ada. Lah apa kok wong bodoh ndek dunia iki bodoh umek ruwet, bingung ngene karo ngono. Karena komitmennya dia tidak pegang. Komitmennya dilepas. Nah, bentuk melepaskan janji atau sumpah baiat yang dia sampaikan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itulah cara Allah ketika memberikan suatu peringatan atas orang-orang yang tidak memegang atas sumpah dan janjinya dan komitmennya ketika dia sudah bersaksi atas Allah. Akhirnya diberikan suatu kerupakan. Rupak apa nih? Rupak hati. Nah, makanya ciri-ciri waliullah adalah dia merasa aman dalam keadaan apapun. Karena dia merasa dekat dengan Allah. Karena dia sudah bersaksi atas Allah. Jadi itu ciri khas. Ya, ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, dijauhkan daripada sesuatu hal yang dalam rangka ketakutan atas sesuatu hal. Ilallahi, angin takut dengan Allah. Itu kayak gitu dong. Jadi kita itu ingin jadi waliullah itu nggak usah repot-repot, bisa mabur, bisa terbang, bisa melewati air di atas sungai, kayak gitu. Di lautan tidak tenggelam, bisa membelah lautan atau yang lainnya, bukan. Kalau kita memang benar-benar ingin menjadi kekasih Allah, komitmennya ini saja dipegang dan meminta pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah, supaya Allah memberikan suatu kesempatan atas diri kita diutuhkan daripada tidak melanggar daripada komitmen atau sumpah dan janji yang kita pegang. Gitu aja, enak. Bisa usah topo ning gua, gak usah wis. Semuanya cuma malu, laku atau penggawean atau pekerjaan yang menghiasi daripada kehidupan kita di alam semesta. Jadi komitmen ini terletak pada ini. Komitmen itu terletak pada tekad, hati, rasa, dan berbagai macam segi bagaimana dia setia atas yang dia komitmenkan. Kan kayak gitu aja. Jadi untuk menghadapi bulan Ramadan, kita membahas komitmen ini dulu sebagai dasar bagaimana kita akan melakukan puasa Ramadan. Ketika komitmen kita tentang ketuhanan ini sudah nyampe dan sudah sanggup kita pegang dengan pertolongan Allah, maka la haula wala quwata illa billah, kita baru akan menyampaikan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, ayyatama.
Jadi ketika kita sudah komitmennya bersahadat atas Allah ini sudah kuat dan berkomitmen, maka kita menjalankan puasa pasti akan dengan keadaan puasa yang bersifat dohir dan puasa yang bersifat batin. Karena yang ada cuma adanya Allah. Ini tahap pertama kita membahas tentang puasa yang bersifat dohiriyah. Puasa yang bersifat dohiriyah ini tidak jauh berbeda dengan puasa yang berdasarkan ilmu syariat. Ya, ilmu syariat yang kita yang kita lakukan dengan dasar-dasar seperti tidak makan, tidak minum, itu terikat dengan komitmen. Karena itu merupakan suatu pembelajaran. Coba, ketika kita berpuasa dalam keadaan perut lapar dan gorokan iki ngelak, coba, apa yang ada dalam angan kita ketika kita dalam keadaan lapar dan ngelak? Apa yang ada dalam hati, akal, dan pikiran kita dan rasa kita yang menghilangkan daripada lapar dan ngelak? Apa? Kalau orang ini tidak komitmen atas ketuhannya, atas Allah, pasti yang menghilangkan lapar dan ngelak pasti makanan dan air. Nah, makanya dalam puasa Ramadan kita wajib berpuasa secara batiniah. Nah, batiniah ini tadilah yang selalu bersaksi, yang sebagai wacana bagaimana kesaksian dan komitmennya atas janjinya ketuhanan, tentang ketuhanan kepada Allah. Jadi rasa ketuhanannya itu di mana? Ini diuji. Lakur poso gak mangan gak ngombe penak. Tapi ketika kita sudah masuk di ranah tahapan puasa yang bersifat batiniah, nah, komitmen inilah yang akan menjadi penilaian daripada Allah. Bagaimana ketika kita dalam keadaan lapar dan dalam keadaan ngelak ki apa toh bahasa Indonesia ini kok lali aku. Haus, dalam keadaan badan ini lemah dan tidak bertenaga. Apa yang ada dalam rasa sampeyan? Apakah sampean sanggup melepaskan keyakinan, kepercayaan sampean atas sing sampean ketahui tentang dunia ini? Sanggup apa gak sampean melupakan semua yang kamu ketahui tentang dunia ini? Yang tadinya sampean ngiyakini, percaya, ngelak bayu iso dadeni langi ngelak, makanan iso dadeni sampean wareg, lan sekabehane perkara lemese sampean krana sampean gak mangan gak ngombe, kan kayak gitu kan. Lah padahal komitmen di dalam ketuhanan adalah cuma Allah yang kuasa menjadikan ini dan itu. Sanggup apa enggak? Kira-kira wangel. Ya tetap wae mulai cilik belajar kan ya tetap kita sego, kita banyu, terus fungsi sego, manfaatnya banyu kan kayak ngono. Akhirnya untuk berkomitmen tentang asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi adanya Allah, bersaksi tentang ketuhanan yang ada Tuhan cuma Allah, akhirnya tidak berkomitmen. Jadi rata-rata umat muslim itu merasa muslim tapi komitmennya terlepas. Ketika komitmennya terlepas, maka dia tanpa tidak sengaja dia sudah berkeyakinan kepada selain Allah tapi merasa Islam. Lho rata-rata saiki wong sing gak Islam. Rata-rata saiki wong sing gak yakin ning Allah, tapi rumongsone Islam. Lah rumongsone Islam ini termasuk bagian daripada bentuk tipu dayane iblis utawa setan sing niku menutupi kesalahan daripada dia melanggar dalam rangka rasa ketuhanan. Niku dilanggar. Meyakini selain Allah yang menjadikan ini dan itu sudah melanggar komitmen. Yang seharusnya kalau kita muslim kita harus berpegang teguh atas komitmen yang kita sampaikan. Nah, makanya kan di situ pembahasannya. Padahal komitmen itu harus kita lakukan dalam segi bentuk apapun dan dalam keadaan apapun. Balik dalam keadaan perut lapar, perut weteng wareg, berbagai macam segi keadaan penderitaan, atau kita dalam keadaan bahagia, komitmen asyhadu alla ilaha illallah itu harus pegang. Kenapa? Komitmen ini yang dinilai oleh Allah sepanjang waktu. Lo masalah penggawanya sampean sholat sing dadekne sapa salate sampean? Poso sing dadekne poso sampean sapa? Swarga neraka iku sing dadekne sapa? Makanya bahasa komitmen itu sangat berat.
Tapi kita sebenarnya tuh orang-orang tasawuf itu sudah tidak melihat suatu a'malu yang bersifat dohiriyah. Kita cuma melihat bagaimana komitmen di dalam rasa kita selalu mengingat Allah, selalu berkeyakinan kepada Allah itu. Makanya orang-orang tasawuf itu sulit ditapka. Ini maksudnya apa sih? Kok melakukan koyok ini maksudnya apa? Ya kesulitan. Kenapa? Dia tidak butuh dinilai yang bersifat dohiriyahnya. Dia cuma meminta penilaian atas Allah, atas komitmen batiniahnya, atas keyakinannya kepada Allah, keimanannya kepada Allah. Jadi cara sampean ki poso sing gak sing ninggal mangan karo ngombe lan nglakoni segabeh perkara sing membatalni poso, iku sebatas keabsahan di dalam kita melakukan puasa. Ini belum urusan diterima atau tidak terima. Itu baru kita membahas tentang keabsahan kita melakukan puasa yang bersifat dohiriyah. Sah apa gak posone awake dhewe kan ngono tok. Nah, diterima gak diterima sampean ngerti posone sampean? Ngerti gak? Untuk menerima puasa a'malu yang bersifat dohiriyah sampean, itu yang dilihat pertama iki komitmennya sampean ketika melakukan puasa, sampean berkeyakinan kepada Allah atau menyekutukan Allah. Kenapa? Poso sing sifatnya dohiriyah sing sampean lakoni iku lho. Iku iso gak ditampa krana keyakinan sampean metu saka Allah. Wong sing ngiyakini selain Allah, karena wong sing ngiyakini selain Allah hukume kafir. Wong sing ngiyakini selain Allah hukume kafir. Tak omong ini meneh. Wong sing owah keyakinane atas Allah kok metu selain Allah. Berarti keyakinannya kok ning saliyane Allah, hukume kafir. Ya apa Kak? Lah, kira-kira wong sing padha nglakoni poso Ramadan terus keyakinannya metu saka Allah Taala posone iki sah apa gak? Sah apa gak? Ya. Sah apa gak? Posone wong sing padha gak yakin ning Gusti Allah iki ditampa apa gak? Sah apa gak? Ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Dadi sing di wong akeh iki sing padha iman. Apa? Perintah Allah nih wong sing padha iman. Apa diperintahne kutiba alaikumusiyam. Diperintahne sira kabeh untuk berpuasa Ramadan. Siam Ramadan sampai diperintah nih, tapi sing diperintah itu tuh wong sing gak yakin ning Gusti Allah. Sing diperintah wong sing iman, sing tasah yakin dumateng Allah, sing tasah memegang komitmen atas keislamannya asyhadu alla ilaha illallah. Iku sing diperintah. Dadi lek enek wong sing gak iman ning Allah Taala, sing gak yakin ning Allah Taala kok poso, ya salahmu dhewe. Wah iki lho iki jenenge ngaji, lah gak ditutuhi koyo ngene sampean ya posone piye. Dadi sebenarnya sampean poso Ramadan iki gak sah kok bahas urung tuku klambi, anak urung ditukokne klambi. Lah ngarepe urung enek jajan. Lho sing tak rungokne iki bendina ngakoni kate poso Ramadan sing umek iki mek trimo kate berbagi Pak, berbaju baru. Loh, padahal dalam kita berpuasa Ramadan komitmen kita ini yang dinilai oleh Allah. Ketika dia dalam 1 bulan ini mampu melewati komitmennya, cuma mengingat Allah, berkeyakinan kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka disitulah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang jadi pujian sampean ning Gusti Allah? Allah itu maha besar, maha menguasai jagat raya dan maha menguasai alam semesta, dan kuasa menjadikan saya seperti orang seperti ini yang terlalu beriman kepada Allah, kan kayak gitu. Jadi Allahu Akbar walillahil hamd iku takbir. Iki pujine wong kang padha dijaga dening Allah nalikane poso Ramadan iki mu dijaga kelawan dohir lan batine Allah. Kan kayak gitu. Lah, saiki sing poso ning arep belajar. Dadi poso sing secara dohiriyah syarat rukune poso secara syariat dilakoni, terus sampean saiki belajar sing secara batiniah. Belajar. Najan angel belajar.
Makane sok wong sing akeh mlebu neraka ki jirine dawuhe ki ya wong wedok. Karena nalikane poso Ramadan sing gampang ruame iku kan wong wedok komitmene. Sing karena apa? Sing mikirne lodo ngarep iki mesti wong wedok kaya wong lanang. Sing mikirne klambi anyar iki wong wedok, gak kira wong lanang. Umumnya kaya ngono. Dadi tak pikir-pikir ki tak pikir-pikir wong wedok iki kok dadi korban. Gak dadi korban. Didadekno, tapi didadekne korban. Yo, ampre sampean gak termasuk bagian wong wedok sing didadekne korban. Yo, posone dikomitmenkan. Islamin dikomitmenkan dalam kita berpuasa, berkeyakinan kepada Allah tanpa meyakini selain Allah. Insya Allah, lah wis tekan waktu ini 30 hari, wayahe tanggal 1 Syawal mesti kabeh melok riyo. Mesti. Mesti melok riyo. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi komitmen tentang ketuhanan ini harus kita pegang. Kita belajar nanti berpuasa secara zahir dan secara batin. Kita berpuasa secara memegang teguh atas komitmen bagaimana kita meyakini Allah, kita bersaksi atas Allah dan selalu mengingat Allah tanpa meyakini selain Allah. Coba belajar selama sebulan penuh akeh lali ini apa akeh ilingi nih Gusti Allah. Akeh percaya ning donya apa akeh percaya ning Gusti Allah. Lah sampean pengen dadi kekasih Allah, kudu akeh luwih percayane dening Allah. Iku lak sampean pengen dadi kekasih Allah. Lah kekasih Allah iku gak kate dikurangi saka ketidakcukupane atas kebutuhane. Mesti dicukupi ning Allah. Dadi waliullah iku mesti dicukupi ning Allah. Dek gak mikirne donya, tapi donyane ning Allah Taala dicukupi, malah diturai. Paham? Tapi gak oleh awake dhewe pengen dadi kekasih Allah terus urusannya donya gak oleh. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah karena awake dhewe cinta dening Allah, komitmen tentang ketuhanan asyhadu alla ilaha illallah harus kita pegang. Supaya kita selalu diberikan suatu kerahmatan dari Allah yang bersifat keimanan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi sing diperitahne wong sing poso Ramadan iki mau wong Islam sing ndek kono tansah ana imane selalu ngeyakini Allah yang selalu memegang komitmen tentang ketuhanannya atas Allah. Sikum wa nafsi bidallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.